Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Pramaswari dari Prodi Manajemen B Sore. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan NIM 281500046 dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan oligopoli dan arsitektur perusahaan. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi, sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual, tak jarang mereka saling banting harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapat konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit untuk masuk ke dalamnya. Karena beberapa sebab tersebut, pemerintah melarang adanya praktek oligopoli. Aturan ini telah tercantum pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ciri-ciri pasar oligopoli. Hanya terdapat beberapa produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. 2. Biasanya jumlah produsen tidak sampai 10 perusahaan. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, bisa pula beragam. 3. Sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan terbesar di pasar atau merek yang paling laris. 4. Memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. 5. Setiap perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang umum. 6. Promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. 7. Promosi melalui iklan atau media dilakukan secara intens, misal dilihat di televisi. Iklan-iklan produk rumah tangga tersebut selalu tampil. Biasanya perusahaan lain atau baru sulit untuk memasuki pasar oligopoli yang sudah eksis. Kemudian kelebihan dari pasar oligopoli. 1. Persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. 2. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. 3. Meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. 4. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Contoh pasar oligopoli. Pertama, industri semen. 2. Industri kendaraan bermotor. 3. Rokok. 4. Layanan telekomunikasi. Dan 5. Jasa penerbangan. Kekurangan pasar oligopoli. 1. Produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. 2. Sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. 3. Adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti, bahkan bertahan di sana. Jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Arti dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan. Sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini, produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Misalnya, harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen satu dengan yang lainnya. Pasar oligopoli non-kolusi. Selanjutnya, jenis pasar oligopoli adalah non-kolusi. Pada jenis ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. 3. Pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen disebut juga dengan pure oligopoli. Di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. Contohnya, produknya seperti air mineral, semen, rokok, dan sebagainya. 4. Pasar oligopoli kolusi.
Terakhir, jenis pasar oligopoli adalah kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis. Bisa dikatakan jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan ketat. Arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan adalah deskripsi holistik, hierarkis, dan abstrak dari elemen-elemen penting dari suatu organisasi untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dari waktu ke waktu. Ini juga sering disingkat sebagai sebutan EA atau arsitektur perusahaan adalah cara mengatur operasi dan struktur bisnis. Yang ini merupakan konsep yang mudah untuk didefinisikan, tetapi lebih sulit untuk diterapkan secara efektif. Pikirkan perusahaan sebagai kumpulan organisasi yang memiliki serangkaian tujuan yang sama dalam memberikan produk atau layanan ke pasar mereka. Sebagai contoh, misalnya, ada sebuah bisnis, organisasi, atau perusahaan bernama RM Digital, memiliki departemen yang berfokus pada pengembangan hardware atau perangkat keras. Menurut Zahman pada 1997, arsitektur perusahaan merupakan sekumpulan representasi yang dilakukan untuk menggambarkan sebuah sistem atau perusahaan berkenan dengan konstruksi, pemeliharaan, dan perkembangannya. Dijelaskan juga oleh FEAPMO Federal Enterprise Architecture Program Management Office pada tahun 2003. Arsitektur perusahaan merupakan pusat aset informasi strategis yang mendefinisikan misi bisnis, informasi yang diperlukan untuk menjalankan misi, teknologi yang diperlukan untuk melakukan misi, dan proses-proses transisional untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan misi. Manfaat arsitektur perusahaan. Meningkatkan operasi perusahaan, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan komunikasi staf, menghilangkan solusi teknologi yang berlebihan dan tidak perlu, dan dapat meningkatkan return of investment atau ROI pada solusi teknologi informasi atau TI yang telah diinvestasikan oleh organisasi. Kedua, meningkatkan ketangkasan bisnis. Hal ini karena tampilan arsitektur pada perusahaan memungkinkan tim IT untuk memahami bagaimana perubahan yang diusulkan dapat memiliki efek riak di seluruh bisnis dan cara melanjutkan untuk meminimalkan gangguan dan masalah lainnya. 3. Membantu tim IT. Dengan kelompok cross-fungsional lintas fungsi ini semua bekerja sama, membahas bagaimana perubahan arsitektur yang diusulkan dapat menguntungkan tim mereka dan perusahaan, dan dapat memprioritaskan rencana ini pada peta jalan arsitektur perusahaan atau peta jalan teknologi lainnya. Jenis-jenis arsitektur perusahaan. Bisnis arsitektur. Arsitektur bisnis membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung kuat dan mampu melakukan tugas yang ada. Hal ini berarti akan memberikan nilai ujung ke ujung atau end-to-end dengan cara yang paling efisien. 2. Application arsitektur. Transposisi logika bisnis ini menjadi aplikasi fungsional menjadi lebih lazim di lingkungan bisnis yang didorong oleh teknologi saat ini. Membangun aplikasi yang kompleks membutuhkan perencanaan strategis. Jika tidak lebih dari manajemen proyek, satu-satunya dilema menarik yang dapat dihadapi banyak bisnis adalah apakah membangun atau membeli solusi. Ketiga, information architecture. Arsitektur informasi perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Enterprise Information Architecture atau EIA adalah proses dan protokol yang untuk mengelola pertukaran informasi di seluruh perusahaan. EIA digunakan untuk membantu manajemen perubahan, mempromosikan berbagai data, dan mengurangi waktu siklus bisnis. 4. Teknologi arsitektur. Domain ini menjelaskan software perangkat lunak dan hardware perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis data dan layanan aplikasi. Teknologi perusahaan terkadang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perusahaan dalam pelaksanaan strategi bisnisnya.
Memilih server, perangkat, database, perangkat lunak, dan jaringan harus terhubung ke keseluruhan kebijakan dan tujuan arsitektur bisnis Anda. Beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan saat menyusun arsitektur perusahaan: pertama, security atau keamanan; dua, cloud computing, komputasi awan; dan yang ketiga, data atau baca pengertian data di sini. Kerangka arsitektur perusahaan. Pertama, di Open Group Architectural Framework atau TOGAF memberikan prinsip-prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur IT perusahaan. 2. The Zachman Framework for Enterprise Architecture. Framework Zachman dinamai dari salah satu pendiri asli arsitektur perusahaan, dan itu adalah metodologi IA populer lainnya. 3. Federal Enterprise Architecture Framework FAFF diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindakan Klinger-Cohen yang memperkenalkan mandat untuk efektivitas IT di lembaga federal. 4. Gartner. Setelah mengakuisisi The Meta Group pada tahun 2005, Gartner membuat praktik terbaik untuk EIP dan menyesuaikan ke dalam praktik konsultasi umum perusahaan. Untuk mencapai keberhasilan program Enterprise Architecture, beberapa contoh praktik terbaik arsitek perusahaan meliputi: pertama, memulai dengan mencatat program Enterprise atau arsitektur EA, kembangkan dan jalankan sebuah keputusan serta rencana komunikasi, perlakukan setiap iterasi rencana seperti sebuah proyek, kemudian mulailah dengan strategi bisnis dan dapatkan sponsor bisnis. Perusahaan maya atau virtual corporation. Jaringan kerja temporer, perusahaan independen atau pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk cara cepat mengambil keuntungan di pasar. Syarat perusahaan maya. Pertama, perusahaan maya harus dibentuk oleh rekanan yang dapat diandalkan dan terbaik di bidangnya. 2. Jaringan kerja harus melayani keinginan untuk semua rekanan bisnis dalam kondisi menguntungkan. 3. Setiap perusahaan harus memberikan orang yang tujuan jaringan dengan orang yang terbaik dan terpandai untuk jaringan kerja. 1. Tujuan jaringan kerja harus jelas. 2. Jaringan kerja tersebut harus membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi antara setiap perusahaan. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.